Baik, selamat sore rekan-rekan media yang sudah hadir pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Dalam rangka preskon, kasus yang kami tangani dari tim Bapak Hudianto and Partner, di mana saya sudah menghadirkan para korban di sini dan juga salah satu korban sudah saya hadirkan di sini, dan di sini untuk tergugatnya adalah anak dari artis senior berinisial ND. Nanti untuk lebih lengkapnya silakan kepada Bapak Odi Hudianto dan juga para korban untuk menjelaskan kronologisnya seperti apa. Terima kasih. Monggo silakan. Ya, yang pasti adalah bahwa perkara ini jadi penting untuk menjadi atensi pemerintah, terutama pihak polisian, bahwa adanya suatu dugaan tipu gelap dan pemalsuan surat dengan cara sistematis, sangat rapih, ya, sangat terstruktur, di mana para korban itu menjadi yakin untuk memberikan uangnya, karena setelah uang itu diserahkan kepada Oli, maka Oli itu memberikan SK pengangkatan CPNS lengkap dengan NIP, nomor induk pegawai, dan TMT, artinya tanggal mulai melakukan pekerjaan. Di situ jelas disebutkan golongannya, jabatannya, termasuk di bagian apa, ya. Nah, itu yang membuat kami bilang bahwa Oli dan Raf ini sinting gitu, ya, karena berani membuat surat bodong, ya, dengan lambang Garuda di atasnya dan kop BKN, Badan Kepegawaian Nasional, dengan tantangan dari kepala BKN. Nah, itu sebagai pembuka, ya, bahwa kami saat buat laporan di Polda Metro Jaya, kami minta kepada pihak polisi untuk tolong ini menjadi perhatian, ya, karena hampir jarang, ya, seorang yang diduga melakukan penipuan itu berani menggunakan lambang Garuda dan kop surat BKN. Jadi kalau ini dibiarkan, kami khawatir, ya, si pelaku mungkin kedepannya bisa pakai lambang KSP kali, ya, atau staf presiden, ya, untuk bikin penipuan, ya. Nah, artinya bahwa Oli dalam kerja itu sangat rapih. Pada saat menyerahkan SK, dia pilihlah tempat yang representatif, ya, yaitu Gedung Bidikara. Dia punya tim yang berpakaian batik waktu itu, tapi tanpa menggunakan name tag. Nah, sebagian dari korban itu bertanya, ya, kok bisa gitu, ya, kok bisa ada suatu acara resmi penyerahan SK-nya bukan di kantor BKN gitu, ya, tapi minjam sebuah tempat dan petugasnya atau pegawai BKN-nya tidak menggunakan name tag gitu, ya. Tapi kemudian ketakutan itu oleh mereka diabaikan, karena buat mereka yang penting adalah bagaimana bisa terima sebagai PNS begitu. Nah, karena Bu Agustin nggak bisa lama-lama di sini karena kondisi sakit, ya, mungkin Bu Agustin adalah korban pertama yang merupakan guru SMA-nya Oli, ya. Mungkin bisa jelaskan, Bu, kenapa kemudian Oli melakukan itu pada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kencang, ya, Bu? Ya, terus terang, Oli adalah mantan murid saya waktu di SMA. Setelah dia lulus dari SMA, saya sudah lama tidak bertemu, dan kira-kira baru di tahun dia lulus kurang lebih antara tahun 2009, ya. Kemudian saya baru dihubungi lagi pada tahun 2019 akhir dia menelpon saya. Singkat cerita, malam hari dia chat saya menawarkan untuk CPNS. Ini bukti chatnya. Bukti chat yang disampaikan Oli ke saya, ya. Jadi intinya dia menawarkan kepada saya, ada yang mau masuk CPNS tidak? Saya langsung spontan menjawab, ada anak saya.
karena kebetulan anak saya juga baru lulus di tahun 2018 sarjananya. Nah, saya tanya, dia menyampaikan bahwa dia sudah melakukan ini 4 tahun. Udah 4 tahun Bu masukin orang. Jadi ini adalah tahun kelima. Itulah yang membuat saya percaya. Ya. Kemudian yang membuat saya yakin juga karena merasa dia adalah murid saya, tidak mungkinlah seorang murid akan menipu seorang guru. Awalnya seperti itu, dengan diiming-imingi bahwa dia, Bu, saya sekarang sudah bersyukur. Bahkan dia menyampaikan kepada saya mungkin adalah murid yang peduli, yang masih care kepada gurunya. Ya, setelah sukses, tidak seperti murid-murid yang lain yang tidak peduli sama gurunya setelah dia sukses. Itulah yang memotivasi saya. Dia mengiming-imingi seperti itu, seolah dia mau membalas budinya kepada saya. Itu. Kemudian setelah itu dia menawarkan juga, ya, setelah anak saya bergabung, kemudian karena ada beralih ke tahun 2020, dia menawarkan, Bu, ada ini calon CPNS prestasi pengganti, menggantikan orang yang meninggal karena COVID, sakit dan sebagainya. Bahkan ada juga yang mungkin pada saat itu di surat pembuktian narkobanya adalah terindikasi. Nah, disitulah mulai. Akhirnya dia menawarkan, Bu, tawarkan kepada keluarga ibu, mumpung saya masih bisa bantu dengan nominal, ya, berkisar itu awal-awal nominalnya adalah antara 25 sampai 30 juta rupiah awalnya. Jadi saya karena saking percayanya dengan Olive tadi, akhirnya saya membawa keluarga saya sendiri, anak saya, keponakan saya, sepupu saya, keponakan dari suami saya, jumlahnya kurang lebih 16 orang, ya. Jadi seperti itu. Dan Olive juga menjanjikan, ya, selalu memberi supaya kita percaya sama dia. Dia bahkan menyampaikan bahwa, Bu, saya baru beli rumah baru yang ditempati sebagai kantor itu yang di Kemang 5. Dia bilang bahwa itu baru beli 40 miliar. Bahkan itu juga bukan kepada saya saja disampaikan, kepada orang lain juga disampaikan, sehingga kayaknya mungkin udah punya niatan gitu ya, supaya orang percaya, oh jadi orang tuh mau aja ikut gitu. Percayalah, hanya sekitar 50 juta dia bangunan rumahnya aja 40M, seperti itu. Dan juga dia sering menyampaikan kepada saya bahwa dia banyak kenal orang pejabat-pejabat. Bahkan dia bilang, Bu, saya sekarang sudah menjadi direktur utama di KJB Brau, Batubara, di mana notabene di Batubara itu adalah isinya pejabat. Ya, salah satunya dia sampaikan seperti itu, yang menjadikan saya jadi ibaratnya lebih percaya, lebih yakin gitu loh. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kemudian Bu, mungkin selanjutnya pada saat itu sampai akhirnya itu Ibu bisa dibilang berapa hari sih mulai itu, apakah langsung percaya pada saat itu atau prosesnya berapa hari mungkin sampai akhirnya menyerahkan uang, sampai akhirnya Ibu menduga kalau ini ada dugaan penipuan itu? Ya, prosesnya berawal dari 2019 itu anak saya sendiri, dan kemudian yang 2020 itu bawa keluarga saya, bawa ponakan dan sebagainya. Itu prosesnya memang lama, Mas. Karena memang CPNS di tahun 2019 yang normal saja, mereka baru terima SK di bulan Februari 2021 dikarenakan memang pandemi Covid. Ya. Nah, itu alasannya seperti itu. Jadi kita menunggu saja, wait and see, kita menunggu, oh ada informasi ini, ya udah ada informasi ini dan sebagainya. Kita menunggu karena memang pada saat itu kan di DKI juga lagi PPKM kan, bahkan ya ada lockdown pada saat itu kan. Nah, jadi kita menunggu. Nah, akhirnya saya tidak percaya, yaitu di akhir-akhir di bulan Agustus awal tahun ini. Ya, ya. Sebelumnya saya sudah menanyakan terus melalui chat, melalui telepon, dan di pertengahan Juli Olive tersebut sudah tidak bisa saya hubungi, sudah tidak menerima telepon, sudah tidak membalas chat, karena selalu saya menanyakan ini bagaimana kelanjutan CPNS ini, ada atau tidak, tolong kita jujur saja sama ibu, saya bilang gitu kan. Dia menyatakan ada, Bu, dia selalu mengatakan ada, Bu, buat apa saya mati-matian kalau nggak ada, ini ada, CPNS ini ada, Ibu mau taruh-taruhan apa, kata dia, kalau sampai CPNS ini memang ada. Maaf Neng, saya ini orang muslim, saya tidak ada taruh-taruhan itu, menurut ajaran kami tidak benar. Kalau memang CPNS ini terbukti, Ibu sujud syukur. Kalau Ibu ada rezeki, Ibu santunin anak yatim. Saya sampaikan seperti itu. Jadi intinya dia menantang bahwa ini tetap ada gitu loh. Nah, pada akhirnya di Juli sini kok mundur lagi. Oke,
Dia bilang di DKI lagi PPKM, lockdown, tidak boleh ada ke BKD. Nah, dia pergilah mengurus yang CPNS di daerah Bekasi. Nah, di daerah Bekasi itulah Allah bukakan, terungkap semua bahwa sebenarnya ini ada kebohongan. Karena terus terang di tiap sholat saya selalu minta kepada Allah, kalau memang ini benar disegerakan, kalau memang tidak, tolong buktikan kepada kita, perlihatkan kekuasaan-Mu ya Allah. Allah mengijabah doa kita. Akhirnya ini adalah orang yang bernama Pak Budi, mengaku bernama Pak Budi, ya, yang memberikan surat pengantar kepada CPNS di Bekasi untuk melaporkan diri ke Dinas Pemadam Kebakaran. Ini, ya, orangnya. Itu orang utusan. Nah, jadi nanti saya cerita lanjut. Kita dengar. Nah, ini dia, ya. Ini KTP-nya, ini orang lebih lengkapnya. Nah,